Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update analisa money flow untuk saham AAD, MDIY, dan juga saham-saham big banks. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini rupiah kembali tertekan guys ya, sehingga JP Morgan sempat menyebut bahwa IHSG berpotensi turun menyentuh 6.500 di tahun depan. Apakah ini mungkin terjadi? Ya mungkin saja guys, karena hari ini pun kita melihat rupiah kita terus mengalami pelemahan ya 0,64% ke level Rp16.345 per 1 USD-nya. Ini dikarenakan karena DXY terus menguat guys ya, terutama kemarin tanggal 18 Desember di mana dolar indeks atau DXY menguat 1,18%. Nah, jadi yang akan diuntungkan dengan menguatnya dolar dan juga melemahnya mata uang negara lain adalah para investor asing yang memang berinvestasi dengan menggunakan dolar. Yang otomatis ya negara-negara emerging market guys ya, seperti Indonesia, IHSG guys ya, pasti akan terkena outflow dan dampaknya IHSG kita juga anjlok lagi. Hari ini turun 1,84% ke level 6.977 guys ya, dan hari ini ternyata jebol support di bawah 7.000. Untuk outflow hari ini dari investor asing ya, untuk market reguler itu 752 miliar, sedangkan all market dengan tunai dan juga market negosiasi adalah 944 miliar. Jadi net sale-nya masih cukup besar dan ini sudah terjadi guys ya sejak tanggal 16 Desember di mana rupiah kita terus mengalami pelemahan. Tapi ternyata bukan hanya Indonesia saja guys, atau bukan hanya IHSG saja ya yang melemah dikarenakan DXY menguat. Ada juga negara lain ya, bursa saham Asia juga ikut merah, di mana Kospi yang paling parah. Nah, di sini kita akan coba lihat guys ya, intinya kita akan melihat kira-kira turunnya berapa persen nih untuk bursa saham di Asia. IHSG untuk hari ini koreksi 1,8%. Untuk Kospi Korea Selatan itu koreksi 1,95%. Lalu ada SETI Thailand ya, terkoreksi 1,5%. Lalu ada India terkoreksi 1,2%. Filipina terkoreksi 1,14%. Lalu ada Taiwan terkoreksi 1%. Vietnam terkoreksi 0,89%, Nikkei Jepang ya terkoreksi 0,6%, Hang Seng Hong Kong juga terkoreksi 0,5%, lalu ada Singapura terkoreksi 0,4%, Shanghai Composite 0,36% ya koreksinya. Dan Topix Jepang itu juga terkoreksi 0,2%. Jadi bukan hanya IHSG saja ya yang hari ini memang closing merah dan anjlok, namun yang paling parah ternyata ada Kospi Korea Selatan. Tapi Indonesia ini di urutan kedua yang paling parah gitu guys ya setelah Kospi Korea Selatan. Jadi yang pertama Kospi Korea ya, Korsel maksud saya, yang kedua baru IHSG. Ya kita pun sebenarnya tidak begitu baik ya, IHSG kita juga anjlok dan kita melihat ya banyak sekali saham-saham yang mengalami koreksi. Jadi kesimpulannya, apakah ini peluang atau jebakan? Nah, itu yang akan nanti kita bahas ya, akan kita simpulkan di akhir video. Oke guys, jadi kita akan melakukan analisa guys terhadap saham-saham big banks, lalu ada tambahan lainnya, yaitu saham MDIY yang hari ini baru listing ya, IPO, dan ada juga saham AAD yang akan kita update juga. Jadi teman-teman silahkan simak sampai akhir. Kita akan melakukan analisa money flow dan juga teknikal menggunakan chart dan juga bandar detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Tapi tentunya porto investasi dan trading saya itu saya pisahkan ya guys ya. Dan yang paling berat memang porto investasi ya, karena bisa kita hold jangka panjang. Oke guys, untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar ya dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Ada beberapa keunggulan yang bisa kita gunakan atau bisa kita rasakan ya ketika kita berinvestasi dengan menggunakan Stockbit Sekuritas. Nah, misalkan dari fitur-fiturnya untuk analisa, ya baik untuk analisa fundamental ataupun teknikal, itu akan sangat membantu kita guys ya. Ada fitur Q-Stat, ada fitur comparison ya atau perbandingan saham, bahkan kita bisa membandingkan 5, 6 bahkan sampai banyak saham sekaligus ya guys ya. Dalam satu waktu itu bisa kita bandingkan. Nah, di fitur chartnya juga teman-teman akan menemukan bahwa indikator Stockbit ini bisa kita gunakan bahkan lebih dari 5 indikator. Berbeda dengan di TradingView yang teman-teman hanya dibatasi 2 indikator saja. Dan kalau misal teman-teman ingin menggunakan lebih dari 2 indikator, tentunya kalian harus merubah
trading view-nya menjadi berbayar gitu guys ya. Sedangkan di Stockbit ini gratis dan bahkan bisa kita sebut Stockbit ini menjadi aplikasi all in one ya. Nah, di sini ada indikator populer, lalu ada teknikal dan juga fundamental. Jadi bukan hanya indikator teknikal saja ya, indikator fundamental juga ada. Oke guys, jadi untuk saham BBRI ya, kita melihat di broker summary-nya Stockbit atau Bandar Detektor sudah disediakan ada average atau rata-ratanya. Sehingga kita akan sangat mudah menganalisa saham dengan Stockbit chart dan Bandar Detektornya. Secara average atau rata-rata ada big distribution. Lalu kita cek ini distribusinya dari siapa. Ternyata yang terbesar itu dari AK dan juga BK, lalu ada BB dan juga CC. Ya meskipun ada beberapa investor asing lainnya yang akumulasi ya, ada RX, ZP, YP dan juga KZ. Namun, ternyata masih ada net sell asing sebesar 398 miliar. Nah, di sini saya menggunakan indikator foreign flow juga, guys, ya, sehingga saya bisa melihat nih, apakah masih cenderung net sell atau tidak. Selama rupiah masih anjlok, pasti akan terjadi net sell terus-terusan, karena outflow-nya pasti akan semakin deras. Nah, tapi hari ini BBRI bertengger ya, atau closing di 4090, yaitu di area support di sell in May kemarin. Ini cukup krusial guys ya, kita akan melihat besok di hari Jumat, apakah BBRI akan lanjut turun atau akan rebound kembali. Nah, tapi sejauh ini kita lihat memang ada koreksi 1,45% ya, disertai dengan big distribution. Gitu guys ya. So, untuk teman-teman yang mungkin ingin averaging down BBRI, ingin beli lagi saham BBRI, saya sarankan teman-teman belinya nyicil saja. Karena tidak ada jaminan BBRI akan bertahan di atas 4.000. Bisa saja rupiah kita semakin melemah, BBRI semakin turun, bahkan bisa di bawah 4.000. Nah, hal inilah yang kita wanti-wanti ya ke teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman terlalu bernafsu beli banyak di level saat ini, padahal nanti ternyata masih bisa turun. Apalagi kan sebentar lagi libur Natal dan Tahun Baru nih. Jadi setidaknya teman-teman juga spare cash lah untuk nanti di awal tahun ya. Semoga ada tanda-tanda rebound baru kita boleh masuk banyak. Itu yang akan saya lakukan juga guys. Jadi untuk saat ini selama sentimennya masih negatif ya, di XY masih menguat, rupiah masih melemah, mungkin saya tidak akan terlalu jor-joran ya, mungkin ya belinya pelan-pelan saja. Tapi saya punya strategi di awal tahun nanti setelah rilis laporan kinerja kuartal 4 2024 ya, yang akan yang akan rilis maksud saya di awal tahun 2025, baru saya bisa melihat nih saham-saham mana yang berpotensi bagi dividen jumbo. Nah, saham itulah yang akan saya akumulasi karena ketika ada potensi dividen jumbo, maka ya ada potensi kenaikan yang signifikan gitu guys ya. So, itu sekelumit strategi ya yang mungkin akan saya terapkan ya untuk investasi di IHSG meskipun memang sedang merah ya guys ya, merona untuk di akhir tahun 2024 ini. Tapi ya kembali lagi ya, psikologis juga cukup menentukan ya, karena kita melihat banyak sekali investor retail yang mulai cut loss guys. Jangan sampai teman-teman juga cut loss ya, kecuali ya saham gorengan ya nggak masalah juga sebenarnya. Ya itu kan kembali lagi ke keputusan masing-masing. Ya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Ya tapi untuk saham gorengan ya silahkan teman-teman pikirkan apakah memang lebih baik direalisasikan ya untuk SL-nya atau ya itu tergantung strategi teman-teman. Tapi seharusnya saham gorengan itu digunakan untuk trading saja, jangan untuk investasi ya guys ya. Karena kalau misalkan kita gunakan untuk investasi, resiko nyangkutnya lebih besar. Tapi kalau teman-teman disiplin dengan trading plan, saya rasa pasti akan aman dan tidak akan nyangkut meskipun ada stop loss-nya. Oke guys, selanjutnya kita akan update juga BBNI. Wah, BBNI ternyata ada open gap down guys ya, sehingga hari ini terkoreksi 2,7% di Rp4.310 per sahamnya. Jadi untuk BBNI, kita cek memang mendekati zona support di sell in May kemarin, harga terendahnya di Rp4.260 per saham ya, meskipun ada rejection di sell in May kemarin. Tapi memang itu adalah level terendah untuk BBNI di tahun 2024 ini. So, untuk BBNI ya, kita melihat ini adalah sebuah peluang. Akan tetapi, bukan berarti BBNI akan langsung rebound ya, meskipun memang sudah oversold alias jenuh jual. Karena oversold itu juga bisa dalam jangka waktu yang panjang. Tapi ya semoga saja dalam waktu dekat bisa rebound. Tapi ya kembali lagi, karena sentimennya masih negatif, saya melihat bahwa masih akan cukup lama ya untuk melihat saham-saham IHSG bisa naik lagi.
Untuk BBNI ada big distribution nih, terutama dari ZP, LG, dan HP. Tapi kita melihat ada CC, AKBK yang akumulasi. So, hari ini ada net buy asing. Meskipun tipis ya, ada inflow positif dari asing 7,6 miliar saja. Tapi ya karena mayoritas saham Big Bang sedang ada net sell ya, maka untuk BBNI pun ya anggaplah itu hanya cicil beli aja dari asing. Selanjutnya Bank Mandiri. Bank Mandiri juga hari ini ternyata ada gap down guys ya, dan ada koreksi 2,58% di Rp5.675 per saham, breakdown di bawah level support di 6.000 dan berpotensi turun sampai di 5.525. Jadi kita masih menunggu apakah Bank Mandiri akan ada pantulan di level supportnya atau dia breakdown di bawah level tersebut. Jadi untuk Bank Mandiri pun sudah menyentuh di zona oversold-nya, jadi hati-hati guys ya, siapa tahu nanti Bank Mandiri bisa jebol support dan oversold-nya juga akan cukup panjang. Bank Mandiri ada big distribution ya, terutama dari AKTP dan juga OD, namun BKZPCC terpantau akumulasi. So hari ini Bank Mandiri ada net sell asing 116,6 miliar ya untuk hari ini. Jadi wait and see dulu saya rasa lebih baik ya sampai nanti kita selesai liburan Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya ada saham BBCA, di mana BBCA juga ada open gap down guys ya. Gap down-nya hari ini koreksi 1,2% di Rp9.675 per saham dan sempat turun ke area low di 9.550. Untuk BBCA, kita lihat juga sudah menyentuh zona oversold dan ada big distribution juga ya, terutama dari AKKZBB dan juga BK. Dan net sell asing di BBCA hari ini adalah 348,4 miliar. So far, untuk saham-saham Big Banks memang masih ada net sell besar-besaran, kecuali BBNI ada net buy, tapi net buy pun memang BBNI-nya turun ya, 2,7%. Seperti itu guys ya, kenyataan yang harus kita hadapi. Dan teman-teman yang nyangkut di BBRI ya, kongres teman-teman, setidaknya masih bisa dapat dividen interim. Dan di tahun 2025 nanti kita masih berharap dividen finalnya pun lebih besar dibandingkan dengan dividen final di tahun 2024. Itu harapan para investor. Jadi teman-teman chill, santai ya, averaging down pelan-pelan, jangan sampai terbawa nafsu, dan tetap sisakan cash untuk liburan. Ya karena kalau misalkan semua uang kita nyangkut ya berarti kan kita nggak bisa healing nih di libur Natal dan Tahun Baru ya. Kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa makan-makan gitu guys ya. Jadi tetap sisakan cash ya, jangan sampai teman-teman all in terlalu banyak gitu ya. Yang akan kita update selanjutnya adalah AAD ya guys ya, di mana AAD hari ini juga terkoreksi 3,47%. Nah kita sempat bilang dan kita sempat bahas AAD kita akan coba incar di 8 ribuan. Tapi ya ada tapinya guys, karena kita melihat ADRO bagi dividen interim, kemungkinan inflow-nya akan ke ADRO dulu nih, karena ADRO hari ini dia koreksinya tidak terlalu dalam ya, sedangkan AAD ini koreksi cukup dalam, jadi AAD masih ada peluang untuk turun. Itu menurut saya pribadi ya. Meskipun kita akan coba titip sendal ya di 8 ribuan. Tapi kembali lagi disclaimer on. Untuk AAD kita cek ternyata ada akumulasi ya, terutama dari AKPD dan juga LG. Dan hari ini mulai ada net buy nih dari asing 8,2 miliar. Apakah ini adalah jaminan AAD bisa naik? Ya tentu saja tidak. Malah asingnya bisa markdown. Jadi tetap harus diperhatikan guys ya. Untuk asing sudah mulai akumulasi tapi ya harganya masih turun. Sedangkan hari ini kita melihat ternyata investor retail banyak jualannya. Ya ada XL, XC ya guys ya, lalu ada YP, CC, MG, dan juga SQ. Saya rasa ini adalah investor retail yang ada yang cut loss, ada yang take profit juga. Ya take profit dari harga POPS atau dari harga IPO juga bisa. Tapi saya melihat ternyata kalau misalkan tidak kita take profit ya di 9 ribuan atau di 10 ribuan itu hanya tersisa sekitar mungkin 40-50%. Sayang banget ya, udah cuan 100%, udah cuan beggar tapi nggak di TP gitu guys ya. Sudah cuan 90% nggak di TP itu sayang banget ya. Maka dari itu, kalau sudah cuan di IHSG biasakan take profit ya, tapi kalau misal mau disisakan pun ya tidak masalah juga. Ya, jadi ada istilah ya, take profit let profit run gitu ya. Kalau bisa sudah profit ya kita ambil modalnya, biarkan profitnya yang berjalan gitu ya. Nanti profitnya mau naik atau turun ya kalau misalkan kita mau TP ya tinggal TP saja. Yang penting kita sudah ambil modalnya, seperti itu. Jadi untuk AAD, coba kita besok ya cek di 8.000. Apakah memang ada perlawanan ya guys ya, alias ada sideways di level 8.000 sampai 8.200-an ya. Kita besok coba lihat.
Yang menarik adalah dari IPO Mr. DIY ya atau MDIY. Hari ini naik ya guys ya sekitar ya tipis sih sebenarnya dari 1650 ke 1690 untuk closingnya sih tipis ya hanya sekitar 2-3% mungkin ya 2 sampai 3%-an. Nah, tapi tadi sempat naik cukup tinggi ya, sampai di area high di 1.900 dan banyak yang take profit karena memang secara valuasi sudah cukup kemahalan ya. Dan itu pun banyak sekali yang tebar fear di MDI. Wah, MDI valuasi kemahalan dan bla 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 ya banyak. Bayar hutang lah, lalu exit liquidity lah ya. Um, Pengendalinya kabur lah. Wah, banyak sekali fear-nya gitu guys ya. Tapi teman-teman yang sudah cuan ya congrats ya guys ya. Kita ikut senang ya teman-teman yang bisa cuan di Mr. DIY. Meskipun teman-teman juga mungkin sudah take profit ya. Hari ini Mr. DIY ada akumulasi. Nah, ini yang cukup mengejutkan. Ternyata Mr. DIY menjadi salah satu saham yang paling banyak diakumulasi asing. Mayoritas asing akumulasi. Ada ZPB, KKKDR, RXC, PBQ, dan juga FS dengan net buy 180 miliar. Tapi saya ingatkan hati-hati guys ya. Kalau misalkan kalian trading, tetap disiplin dengan trading plan-nya. Jangan sampai kalian hold jangka panjang tanpa tahu apa yang kalian beli gitu ya. Lalu kita melihat memang market IHSG-nya masih turun ya, rupiah kita masih melemah, ya IHSG juga masih ada outflow. Jadi kalau misalkan pun memang Mr. DIY besok naik dan teman-teman masih bisa cuan ya bisa untuk di hold. Tapi sekiranya banyak yang net sell ya atau banyak yang jual dan ternyata ya keuntungan teman-teman berkurang nih. Ya, misalkan teman-teman udah cuan 10%, tiba-tiba cuannya jadi 7%. Nah, consider untuk take profit ya, karena bisa kapanpun berbalik turun ya, dan berbalik minus, seperti itu. Jadi tetap harus diperhatikan karena kondisi marketnya sedang kurang bagus. Oke guys, buat teman-teman yang ingin mendaftar ya di Stockbit Sekuritas, silahkan teman-teman klik link yang ada di kolom deskripsi, karena saya sudah sertakan linknya guys ya. Dan memang saya rasakan banyak sekali keunggulan-keunggulan dan keuntungan yang saya dapatkan dengan berinvestasi menggunakan Stockbit Sekuritas. Oke guys, mungkin kita akhiri ya untuk video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan di weekend nanti saya ingin buka sesi curhat saham gitu guys ya. Kalian punya berapa lot di saham apa dan untuk averaging down ya silahkan teman-teman tanyakan. Kak, saya nyangkut di SIDO misalkan, Kak, saya nyangkut di ADMR, harus gimana nih? Nanti kita akan coba analisakan untuk teman-teman. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.